Hai learners, kembali lagi berjumpa di For Your Insight. Masih bersama saya, Okina Tambunan, dan juga Pastor Evelyn Nadeak. Halo Pastor Hai, Eve. Okina. Kita sapa semua pembelajar yang banyak ya, yang ternyata mengikuti secara rutin podcast Right. For Your Insight dari season pertama hingga season yang sekarang. Saya juga senang mulai ada pembelajar-pembelajar baru, ternyata video-videonya dibagikan ke teman-teman dan keluarga-keluarga. Mungkin Pastor mau berikan salam atau pesan bagi yang baru pertama kali nih, Pastor. Mungkin video ini adalah pertama kali mengenal kita. Apa yang bisa kita sampaikan? Well, welcome to the channel, Yeay. right? Namanya adalah For Your Insight. Jadi memang saya, Okina, dan juga kawan-kawan yang ada di balik layar. By the way, kita bisa muncul ini bukan karena kita berdua ya. Ada tim yang luar biasa. Ada tim yang luar di balik biasa. ini semua. Bahkan hospitality team kita is really amazing. Kelihatan dari wajah kita ya, yang Kelihatan sudah dong. menikmati sarapan tadi. Ya, jadi For Your Insight ini kita create sebagai apa ya? Sebagai bentuk kontribusi kita untuk memperlengkapi generasi. Yes. Jadi memang tadinya kita reserve untuk internal di dalam komunitas, lalu apa namanya, setelah lewat selang beberapa saat lamanya kita kemudian berbagi kepada kawan-kawan di luar komunitas kita. So this is actually sharing to the body, ya. Kita berbagi kepada tubuh Kristus gitu ya. Dan memang dengan membuat konten ini secara digital, harapannya adalah supaya saudara-saudara kita dari tempat-tempat yang jauh pun bisa turut bersama-sama belajar. Ya, jadi ini sekali lagi kita adakan karena memang kita ingin berkontribusi untuk membangun generasi. Ya, kita melihat jauh di depan untuk generasi yang akan juga bangkit dan really we desire to have people yang kembali jatuh cinta kepada firman Tuhan, ya. Actually kita mendoakan adanya revival ya, kebangunan rohani, kerinduan kita. kebangunan rohani untuk kembali kepada firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, hidup dengan firman Tuhan. Jadi kalau tidak diupayakan kapan lagi gitu ya, kalau bukan kita siapa lagi. Jadi itu yang kemudian kenapa kita kerjakan konten digital ini. Dan dengan kehadiran konten-konten ini juga Pastor ternyata membantu saya juga dalam pelayanan saya jadi lebih efektif karena saya juga melayani generasi muda. Jadi misalnya ada remaja gitu ya atau orang muda yang ingin belajar mengenai firman Tuhan atau ingin mendalami Injil Matius, karena kita sedang mendalami Injil Matius ya, atau ingin tahu kenapa sih kita perlu membaca Alkitab. Jadi daripada saya mengulang kembali dan misalnya saya terkendala dengan jarak, saya kirimin aja linknya langsung satu playlist. Dan ternyata Kak Okina juga bisa hadir gitu di ruangan dia pada saat dia belajar. Begitupun juga dengan Pastor Eve bisa hadir di rumah-rumah, di keluarga-keluarga, dan satu keluarga bisa mendengar dan belajar. Jadi kayak belajar bareng ya. Betul. Ternyata kita bisa memanfaatkan nih, kita menunggangi teknologi yang banyak orang akhirnya menyalahgunakan teknologi, tapi gereja Tuhan perlu mengambil alih dan membawa untuk kepentingan kerajaan surga. Memanfaatkannya demi kepentingan kerajaan surga. Nah itu yang bikin kita jadinya setiap kali kita mau rekaman, kita menyiapkan materi, kita lakukannya dengan hati yang bersukacita, hati yang bersyukur. Saya mau tambahkan satu lagi ya, Okina, juga karena tadi malam kita ada sesi empowerment dengan satu gereja di Pulau Nun Jauh ya, artinya kita berdomisili, ya kita ada di Pulau Jawa, di kota Jakarta ya. Namun gereja ini di luar pulau kita ya, di tempat yang jauh. Namun karena teknologi karena teknologi kita bisa empower mereka juga generasi mudanya ya. Dan I think there is one experience dari tadi malam itu yang juga kembali apa ya, mengingatkan saya why I do the things I've been doing gitu ya. Adalah mengenai kembalinya kita untuk mencintai firman Tuhan ya. I was looking at my bookshelf this morning. Tadi malam juga saya liatin, wow banyak ya Alkitab. I have so many Bibles gitu ya, dari berbagai macam terjemahan. Bahasa Indonesianya ada beberapa. Namun kemarin saya ngomong mengenai Women's Study Bible ya, I have several.
And I thought, okay, I'm gonna give one to you gitu kan. Tapi, Yeay. wow, itu dari tahun berapa tuh saya udah belajar. Cuman maksudnya mencintai firman Tuhan dan mempelajarinya ya, teks yang tertulis ini ya, kalau teman-teman Bapak Ibu bisa melihat dari so many things in my Bible, notes and everything. Nah ini udah langka nih. 5 tahun terakhir lah ya, pandemi kan kita masuk tahun yang keempat loh, pasca pandemi, Pastor, nggak berasa loh. Dan pada saat pandemi kan teknologi akhirnya kita terlalu jadinya yang kita andalkan. Nah sekarang untuk melihat orang datang ke ibadah atau bawa buku, berkumpul gitu, Bible study, bawa ya. buku fisik Alkitab itu udah menjadi langka, apalagi di kota-kota besar. Right. Namun saya melihat ini dan menjadi sangat terharu karena begini terharunya, of all those Bibles yang ada di bookshelf saya tahu tiap kali saya belajar ya, engaging with the word dan menulis pengalaman saya dan temuan-temuan dan pewahyuan yang Tuhan berikan, saya tahu saya sedang tidak hanya melakukan itu buat diri saya, tetapi melakukannya for the sake of the next generation as well. Yes. Ya, karena each of those Bible is going to be given to one of those people that now is growing di tengah-tengah komunitas kita gitu ya. I mean, Okina will have one, Susanti will have one. By the way, ini orangnya di balik layar. Wah, dia udah bisa dari sekarang nih Alkitab. Yang mana nih? Ya kan? But then when we write it down, itu akan menjadi warisan and legacy of faith bagi generasi yang berikutnya. Nah, jadi yang diwariskan itu kan tulisan tulisan tangan kita yang kita tulis di Alkitab fisik itu. Right, all of these entries, you know that ya nanti akan, I mean, kalau nanti ini buat anaknya Okina lah ya, misalnya dia bilang, wah ini si Opung nih, rupanya dia belajar firman Tuhan. Wah, gitu kan, sudah mulai kurang pasti menulis tangan gitu kan. Kalau dia ngetik tangan, langka banget itu tulisan tangan Opung. Ya kan? Tapi ini membuktikan bahwa kalau kita mewariskan iman, we are serious about it. Ini sesuatu yang serius, ini sesuatu yang kita perjuangkan ya. Ini betul-betul kita engage gitu, kita mengejar Tuhan in hot pursuit dan ada buktinya gitu ya. Sehingga pengalaman rohani, di atas pengalaman rohani kita, generasi yang berikutnya kemudian bisa berdiri. And they can go to new heights. Mereka akan memasuki ketinggian yang berikutnya. The next glory, membangun di atas apa yang telah kita alami dengan Tuhan gitu loh. Jadi saya senang menggunakan Alkitab fisik ini ya, this text, karena ya itu tadi, if you get my Bible, for sure you will have all these little notes, warna-warni ya, tulisan-tulisan tangan. Jadi Bapak Ibu silakan kawan-kawan, we do this and punya pandangan yang jauh untuk generasi berikutnya. My heart is currently burning for the next message I'll be preaching on membangun generasi. Jadi perlu ada generational thinking, generational perspective yang bikin kita jadinya mawas diri ya untuk hari ini. Sejak 8 tahunan lalu, tahun 2015, 2016 gitu ya. Ada seorang hamba Tuhan senior tanya sama saya waktu itu, kita mau undang, dia tanya, "Evelyn, what do you want me to preach?" Dan saya bilang transgenerational blessing. Oh, I mean, why gitu ya? Of all kinds of topics, why do you want to have that gitu ya? Karena saya sadar bahwa ada hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan in the previous generation yang kemudian perlu diwariskan, dan dengan itu kemudian kita juga wariskan lagi kepada generasi berikutnya, bahwa this race ya, maksudnya this race that we are having ini adalah pertandingan lari estafet. Ada orang bilang ya, dalam ilustrasi lain bahwa kekristenan itu maraton. Of course, itu kalau kita bicara mengenai endurance-nya, mengenai jarak jauhnya, itu endurance. Tapi juga adalah gambaran dan analogi yang bisa digunakan adalah lari estafet. Karena dengan demikian kita bisa melihat bahwa ada generasi sebelumnya, and our current generation, and the next generation. Sehingga sebetulnya berkat itu adalah berkat yang transgenerasi, yang kita perlu bisa terima and pass it on. So, tidak ada mata rantai yang putus sendiri gitu kan. We receive and then we have to
give. Jadi waktu itu saya ingat saya minta transgenerational blessing. And I'm standing for that still up till now, passionately for transgenerational blessing. Mimpi yang itu tidak pernah mati ya, Pastor. Yang itu tidak kandas. Apapun yang Dan kita lalui tidak akan mati. Segala macam all kinds of evil forces try to stop and cause me to quit that. I will not quit. I'm still, this is already how many years? And still, I would like to see transgenerational blessing. Karena saya tahu ada generasi berikutnya that would like to build and would like to run the race, yang mau berlari dalam pertandingan yang ditentukan bagi generasi mereka. And they can only do that dengan bermodalkan apa yang sudah kita terima dari generasi kita. Yes. Jangan biarkan mereka mulai dari minus, ya, dari nol aja jangan. Yes. Kita ingin mereka mulai dari pengalaman yang kita bisa berikan kepada mereka, dan from glory to glory akan terjadi. Iya. Jadi apabila Anda seorang orang tua biologis dan juga orang tua rohani, nah orang tua rohani ini tidak tertutup hanya yang sudah menikah ya, Anda pun yang lajang, yang single, usia berapapun, Anda juga bisa menjadi orang tua rohani. Anda bisa membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan wariskan iman ke generasi berikutnya. Yeah. Dan ada cara juga yang simpel, membagikan podcast ini, ajak orang muda di sekitar Anda untuk belajar bersama. Berikan mereka exposure bahwa masih ada generasi yang cintakan firman Tuhan, masih hidup. Di detik ini masih hidup, kami masih ada, minimal kami berdua lah yang bisa dilihat ya, masih ada kok orang yang cinta firman Tuhan. Right. Oke, Pastor If, kita lanjutkan ya. Kita di season ini kita membahas dari Injil Matius. Yes. Sebelumnya kita membahas mengenai Matius pasal yang ke-13, itu juga luar biasa pesan-pesan yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita akan fokus ke beberapa kejadian-kejadian yang kita temukan di Injil Matius pada saat Yesus bertemu dengan beragam orang nih, Pastor. Nanti kita mau lihat satu persatu ya. Untuk kali ini kita akan lihat dari Matius 8. Di sini kita bisa belajar dari sosok Yesus pada saat bertemu dengan orang dengan kondisi yang di luar dari biasanya. Nah, apa yang Yesus lakukan, dan hal ini prinsip-prinsip yang bisa kita temukan dari kisah tersebut bisa kita lakukan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 4. Oke. Ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kita bisa lihat kejadian yang sama juga ditulis di Injil Markus pasal yang pertama dan juga di Lukas pasal yang ke-5. Saya akan bacakan dari Injil Matius pasal yang 8 ayat 1 sampai 4, lalu setelah itu kita akan dig down, kita akan menggali lebih dalam dan akhirnya menemukan pemaknaan rohani dan bagaimana mengaplikasikannya. Ya. Oke, saya bacakan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amen. Nah, ini banyak hal nih, Pastor, yang kita bisa coba maknai ya. Ya. Yang pertama tentu saja mengenai datanglah seorang yang sakit kusta lalu sujud menyembah dia. Ini mengenai sakit kusta ini kayaknya kita perlu pahami dulu, Pastor. Sebenarnya sakit kusta itu seperti apa pada zaman Yesus dan apa implikasinya pada saat itu dengan kehidupan sosial dan budaya. Oke. Mungkin dilihat dari ayat 1 dulu, Ki ya. Ya. Kita lihat ya. Di situ saya yakin tidak secara kebetulan pasal 8 ini yang adalah menyambung dari pasal-pasal sebelumnya ya. We know actually pada saat Injil ditulis tidak ada pasal dan ayat, right? Jadi artinya
kita jangan pilah-pilahkan sehingga kita bisa membaca sebagai suatu Oh kesatuan, iya, betul right? betul. Nah, kita lihat di pasal 7 ayat terakhir, yaitu dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, perkataan apa? Jangan lupa bahwa pasal 5, 6 dan 7 itu disusun sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian khotbah di bukit. Iya, So Jesus was pengajaran Yesus ya. Yesus berada di bukit, right? Lalu kemudian ayat 1 pasal 8 berkata, setelah Yesus turun dari Dari bukit. bukit. So, ini perkataan ini atau introduction ini tidak secara kebetulan ditulis, Ukina, because kita tahu di dalam menuliskan Injil Matius, ya, waktu dikatakan Yesus naik ke atas bukit dan dia berkhotbah di bukit, there is some kind of a paralelisme atau tipologi gitu ya yang ingin dihadirkan oleh Matius, sebagaimana Musa pembebas bangsa Israel, dia menerima Taurat dari Tuhan di atas bukit. So he was receiving that. Iya. Lalu kemudian dia semacam merujuk tipologi itu. Yesus berkhotbah di atas bukit, dia menyampaikan perkataannya, lalu dia turun. Jadi kalau kita lihat di Perjanjian Lama, pada saat Musa naik di atas Gunung Sinai, pertama kali dia turun, dia membawa 2 loh batu itu, ya, di mana jari tangan Tuhan menulis hukum di sana, tapi kemudian dia melihat dosa yang dilakukan, lalu dia hancurkan, right? Lalu dia naik lagi dan kemudian turun yang kedua kali sudah dengan 2 loh batu, dan itulah panduan hukum daripada bangsa Israel. Nah, Yesus pada saat dia turun dari bukit, dia tidak membawa loh batu karena dialah firman yang hidup itu, right? Jadi ada kalimat ini rujukannya bisa seperti itu, ya. So Jesus came down from the mountain. Dia turun dari bukit. Oke. Ini kalimat turun dari bukit ini kalau kita bisa merujuk ke kisahnya Musa. Jadi memang ada paralelisme itu karena kita melihat juga bahwa di dalam Injil Matius kan ada 5 block teaching. Ya, seakan-akan again ada tipologi ke Pentateuch ya, kepada 5 book of Moses gitu ya. Jadi ada tipologi-tipologi itu yang ingin dihadirkan simbol-simbol dihadirkan oleh Musa. Dari Perjanjian Lama. Nah, lalu kita melihat bahwa di pasal 8 ini dan nanti juga akan berlanjut ke pasal yang ke-9 ya. Bahwa sosok-sosok yang dihadirkan ini tidak dipilih secara random. Ya, artinya oke, banyak orang yang disembuhkan, tapi dari banyak orang yang disembuhkan itu kemudian Matius yang juga dia menulis Injilnya dari Markus, lalu tapi juga ada penambahan gitu ya yang dia tambahkan di dalam tulisannya, menghadirkan kasus-kasus yang berhasil diselesaikan, disembuhkan secara adikodrati, dilawat Tuhan secara adikodrati. Dan hal-hal ini dimunculkan untuk kembali meneguhkan di dalam Injil yang dia tulis ini, bahwa Jesus is the Messiah. Yesus adalah Raja yang diurapi itu. Ya kan? Jadi contoh yang pertama atau barang bukti ya kalau dibilang evidence, yang pertama ini adalah mengenai orang yang berpenyakit kusta. Ini yang sentral pertama dia hadirkan, ini orang berpenyakit kusta. Nah, tadi kamu bilang, can we allude to apakah kita bisa menghadirkan gambaran pada konteks pada saat itu orang kusta seperti apa? Ya, kita mesti kemudian berkaca kepada catatan Perjanjian Lama, ya, seperti apa konteksnya orang yang berpenyakit kusta. Orang yang berpenyakit kusta itu dalam konteks Perjanjian Lama, orang itu kemudian menjadi tidak tahir, ya. Lalu dia harus tinggal terpisah dari komunitasnya, dari lingkungannya karena ketidaktahirannya itu. Jadi dianggap najis ya. Ya, jadi artinya begitu seseorang ada gejala atau penyakit, lalu kemudian para imam harus melihat dan memeriksa, wah ini kusta ini, ya. Jadi ya udah, dia harus kemudian meninggalkan komunitasnya, dipisahkan, tinggal di luar lingkungan komunitasnya sampai penyakitnya itu sembuh. Tapi juga kemudian ada anggapan bahwa kusta adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, kita mesti melihat nih kusta ini seperti apa. As we know, kusta itu adalah suatu penyakit yang menyerang saraf-saraf, ya, sehingga orang yang penderitanya itu saraf-sarafnya itu mati, sehingga dia tidak bisa lagi merasakan, ya.
Ya, orang kalau sakit kusta dia pegang barang panas dia nggak tahu itu panas. Ya. Orang kalau sakit kusta dia disuruh rajang tomat atau bawang, jarinya kena pisau, dia tidak bisa merasakan itu. Jadi ini Jadi prone for accident because dia tidak bisa merasa. penyakit di indera praba ya, di kulit. Iya, tidak bisa merasanya itu yang Iya, bahaya kan, karena saraf-sarafnya pada area yang sudah terkena penyakit itu tidak Udah lagi mati. bisa merasakan gitu kan. Nah, jadi ada konteks itu gitu ya, penyakitnya sendiri, lalu bahwa penyakit itu tidak tahir, lalu anggapan secara umum itu tidak bisa disembuhkan. Kita perlu bayangkan nih penyandang penyakit kusta pada zaman itu bagaimana Iya, perasaannya. perasaannya harus terpisah dari keluarga, Diisolasikan. terisolasi gitu. Iya. Dan bahwa there is no cure for your disease. Iya. So artinya you come to the end of your rope, ya. Kamu tiba di penghujung, di akhir segala harapanmu. Jadi kita lihat juga di dalam Perjanjian Lama ada kisah mengenai Naaman ya. Dia adalah perwira yang luar biasa terkemuka dari Raja Aram. Dia menderita penyakit kusta. Jadi kalau kita melihat rangkaian narasinya pada saat itu adalah bahwa dia berprestasi, dia panglima perang, bla bla bla. Tetapi, nah, itu kan kayak sayangnya dia menderita kusta. So what is the solution there? Ya. Lalu ya puji Tuhan dia mendengar kabar dari nyonya, istrinya, lalu istrinya mendapat kabar dari hamba perempuannya, dan hamba perempuan ini adalah tawanan perang yang dibawa dari Israel, ya kan? Dan tawanan perang ini ngomong sama nyonya, nyonya ngomong sama Tuan, lalu Tuan menghadap Raja Aram. Raja Aram kemudian mengirimkan surat pengantar kepada Raja Israel, ya kan? Lalu Raja Israel mencari Nabi Elisa. Nah, artinya there is the cure, but it is not a normal cure gitu ya. Tidak merupakan penyembuhan yang umum, ya. Dan kita tahu kisahnya bagaimana Naaman disuruh mencemplungkan dirinya 7 kali di sungai Yordan sampai dia bilang emang ini negara gue nggak ada sungai, kenapa gue nggak celup-celup di situ aja gitu. Ya kan, tapi sembuh. Tapi kita bisa lihat bagaimana desperate-nya orang ya yang sudah untuk mencari kusta, untuk mencari kesembuhannya, desperado sekali gitu ya. Nah sekarang dengan background itu kita melihat di sini setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Berarti kan ini adalah orang banyak yang takjub kan? Iya. Kan ayat sebelumnya 28 pasal 7. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya, takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran. Jadi turun dari bukit tuh gerombolan yang mendengar itu. Jadi adalah audiens yang ada di bukit itu ngikut terus. Berbondong-bondong mengikuti dia, ya kan? Lalu datanglah seorang yang sakit kusta. So this is contradictory. Ya, this is contradictory. Artinya orang ini terisolasi, dia nggak boleh menyentuh orang lain, berdekatan dengan orang lain. So ini beresiko sekali. Dia keluar dari tempat pengasingannya. Dia keluar dari tempat pengasingannya dengan resiko. Mendatangi Yesus. He came to Jesus, and this is something yang kita perlu underline. You know, you can be in pain, you can be in a tough situation, but would you come to Jesus? Yesus selalu katakan, datanglah kepadaku, datanglah, come. Undangan dari Yesus. Undangan itu ada. Kita mau tanggapi nggak undangan itu? And datang untuk kesembuhan kita. All you gotta do is datang kepada Yesus. Orang ini datang kepada Yesus. Ada resiko nggak? Ada. Dan dia ambil resiko itu. Oke? Dia datang, orang sakit kusta itu datang kepadanya, lalu sujud menyembah. That's number one, dia datang. So this is kalau saya bilang radical action. Datang itu radical action. Kenapa radikal? Karena kamu akan melawan arus, kamu akan mengambil resiko. Tapi memang iman itu kan selalu bold faith itu ada resikonya, ada unsur resiko di sana. Ya. Dia datang di tengah Yesus dikerubuni orang banyak ya. Ada konteks lain seorang perempuan sakit pendarahan, sama juga itu. Ya, terisolasi itu mestinya. Dia datang di tengah orang banyak. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Jadi ini juga sama. Dia datang, number one itu. Lalu yang kedua, lalu sujud menyembah dia. Wow. Sujud menyembah, dia tersungkur. Sudah datang aja itu sesuatu ya, sesuatu sekali, dan sekarang dia menunjukkan ekspresi sujud menyembah. Right. Dan kita tahu ya, kita belajar, kita sedang duduk di bangku teologi ya sekarang dan belajar, dan dosen-dosen kita berkata, setiap kali kita menemukan kata menyembah, ya ada orang tersungkur menyembah Yesus.
dan penyembahan itu hanya bisa dilakukan kepada Tuhan. Yes. Dan waktu Yesus tidak menolak, Mm-mm. He is declaring that He is God. Yes. Ya, Yesus tidak refuse Mm-mm. your worship. It's actually a statement that He is God. Yesus adalah Tuhan. Right. Nah, dia ini menyembah Dia, menyembah Yesus, tidak ditolak loh penyembahannya. So Yes. it's a clear statement that Yes. ya, karena Yesus Yes. tidak tolak penyembahan itu, Mm-mm. ya, He is God. Yeah. Ya, dia menyembah dan berkata, look at this. Mhm. Dia datang, dia menyembah, lalu dia berkata. Faith speak, you know, Ki. Iman itu berkata-kata, saudara. Yes. Alkitab berkata, Rasul Paulus dalam tulisan suratnya bilang, oleh karena kami percaya, kami berkata. Therefore we speak. We believe, therefore we speak. So we need to speak what we believe. Yeah. See, a lot of people, they speak what they don't believe, and they don't believe what they speak. Ya berarti kan mereka percaya dengan ketidakpercayaannya. Gimana tuh ya? Kita kan Ya. ada bukti dari apa yang kita percaya. Jadi Walaupun yang kita percaya itu adalah sesuatu yang kita tidak percaya. Jadi sebenarnya agak membingungkan. bingung kan ya? Jadi a lot of people, simak ini baik-baik, a lot of people, they say things that they don't believe, and they don't believe the things that they say. Iya. Ya. Banyak orang ngomong, tapi apa yang diomong itu bukanlah apa yang mereka percayai. Lalu apa yang mereka tidak percaya, itulah yang diomongin. Nah, saudara, mestinya we speak what we believe. Iya. Nggak bisa didolak-dalikan ini. Karena apa yang dari hati, itulah yang mestinya tegak lurus muncul dari perkataan-perkataan kita. Yes. When we speak what we believe. Jadi kan kita bisa melihat iman seseorang tadi satu dari perbuatannya, ada corresponding action, istilah kita, Pastor, dan juga dari perkataannya. Iya. Kita bisa melihat iman and zaman sekarang untuk melihat tegak lurus yang seperti itu, ya kalau saya bilang tegak lurus, everything is in alignment. What you believe, what you are thinking, and what you are doing, it has to be in all alignment. Yes. Sometimes saya kalau ketemu orang, ya apa yang diomong sama apa yang diperbuat itu bisa beda. Loh, jadi sebenarnya isi hatinya yang di mana? Apa yang dia percaya dong ya? Nah, ya kan gitu kan. Tapi mestinya apa yang kita percayai itulah yang kita perkatakan, lalu itu juga yang kita lakukan. Itu satu tegak lurus. Yeah. Itu namanya berintegritas karena everything is integrated. Yes. Ada dalam satu garis lurus. Your heart, your mind, your action is all integrated. Nah, kita lihat orang ini, dia candidate for a miracle. Why is he a candidate for a miracle? Look at that. Dia datang, dia menyembah, so he acknowledged that Jesus is God, right? Lalu Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Number one, dia sebut Tuhan. Nah, cek di Alkitab, Tuhan ini kurios. Yes. Anda tahu kata kurios diungkapkan sudah di ayat-ayat sebelumnya di Injil Matius, tapi baru pertama kali ini sebagai sapaan. You understand? Jadi kata kurios itu, kata Tuhan itu disampaikan waktu Yesus mengajar, ya. Jadi diungkapkan sebagai bentuk pengajaran, ya. Tapi baru kali ini sebagai sapaan. Berarti apa? Sebagai orang kedua. Iya. Ya kan? Iya. Jadi disapa. Iya. Nah, kalau kemunculan kata Tuhan di teks-teks yang sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, bukan sebagai orang kedua. Sebagai orang ketiga. Oh, orang ketiga. Iya. Jadi dia disebutkan. Iya, dia disebutkan. Iya. Nah, ini maksudnya dialami. Iya. Langsung dia sapa. Jadi ternyata penyebutan Tuhan pertama kali di dalam suratan Injil Matius itu justru datang dari seorang lepra ini. Seorang kusta ini. Wow. Dia katakan, Tuhan. Itu kata pertama yang muncul, yang dia ungkapkan. Tuhan. Kalau Tuhan mau. Nah, kita mesti lihat kata Tuhan ini adalah kurios. Kurios itu adalah he to whom a person or things belong. Pemilik. Pemilik. Jadi dia sedang berkata, ini kan deklarasi iman. He believe therefore he speak. Yes. Dia sedang berkata, Tuhan loh, siapa yang mengajari dia bahwa hidupnya, nyawanya, tubuhnya yang sedang kusta itu adalah dimiliki oleh orang yang sedang disapa. Yesus yang biasa. Jangan lupa, Yesus sedang dikerubungi oleh banyak orang yang baru dengar dia berkhotbah, pasal 5, pasal 6, pasal 7. Tapi yang pertama mengakui dia sebagai pemilik kehidupan adalah si orang kusta ini. So this is fenomena luar biasa. Fenomena luar biasa ini. Ya, jadi dia bilang, Tuhan, Engkau yang memiliki tubuhku, Engkau yang memiliki nyawaku. Ini kan dia bicara kepada sang pemilik. Dia bilang, kalau kau mau. Jadi dia juga tidak mengasumsikan. Nah,
Ini kalimat keraguan atau kalimat yang terbuka untuk pekerjaan Tuhan, Pastor? Terbuka untuk pekerjaan. Terbuka ya. Jadi Iya. tidak memaksa Tuhan. Tidak Jangan memaksa. jika engkau mau. Yes. Karena memang juga kita bisa temukan catatan memang ya Yesus sendiri bilang, kenapa orang tersebut dengan kelemahan ya untuk memuliakan Tuhan. Jadi ya ini sebenarnya bukan bentuk keraguan ya. Ya. Kalau dia ragu dia tidak ada di situ. Iya betul. Kalau dia ragu dia Betul. tidak ada di situ karena dia melawan berbagai macam arus yang Dari tindakannya kita dari bisa melihat. tindakannya. You know, when you are in deep situation atau kita ada di Yes. tengah masalah yang berat, lebih enak mana? Lebih enak ada di kamar kan? Iya, Lebih enak ada di bersembunyi. ranjang, lebih enak bergelung di ruangan gelap mungkin dengan lilin satu atau gelap-gelapan nggak mau jendela dibuka, udah nggak mandi berapa hari. Lebih enak begitu. Ya, lebih enak begitu. Tapi dia ambil resiko. Dia tinggalkan dia punya comfort zone. Lalu menghadapi sekian banyak orang yang ya berpotensi untuk berkata, kamu kan tidak tahir, jangan ada di sini. Berpotensi dengan itu semua. Nah itu dia ambil resiko itu. So teman-teman saya mau bilang ini, faith itu dare to take a risk. A risk of faith. Berani ambil resiko. Resiko iman loh ya. Resiko ini bukan bondo nekat ini. Ya. Oh, itu masih dibedakan. Nah, bukan bondo nekat. Dengan punya iman masih dibedakan. Iya, ya, dia datang kepada Yesus. Ya. Kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Jadi kembali tadi saya katakan ya bahwa kasus-kasus yang kemudian dipilih oleh para penulis Injil untuk dihadirkan di dalam teks tulisan-tulisan mereka diinspirasi oleh Roh Kudus itu memang adalah tipe-tipe penyakit yang pada saat itu diyakini tidak ada obatnya. Iya. Tidak bisa disembuhkan. Bahkan dianggap itu kutuk dari Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Which is true. Memang Tuhan yang menyembuhkan gitu, Pastor. Yes. Jadi kita diskusikan ini dalam dialog-dialog kita di komunitas ya. Penyakit kusta, ada penyakit bisu tuli, ya kan? Pendarahan, kerasukan setan. Setan dianggap itu kutukan ya. Nah, itu tidak bisa ada jalan keluarnya kecuali Mesias, kecuali Tuhan yang melawat. Jadi juga tidak main-main apa yang dihadirkan di sini itu pembuktian bahwa Tuhan itu ada gitu ya. Yes. Lalu Yesus, nah kemudian kita lihat Yesus mengulurkan tangannya. Wow. Menjamah orang itu dan berkata. Nah kita lihat jadi apa respon atau respon ya daripada Yesus, dari tindakan iman yang spektakuler dari orang berpenyakit kusta ini, Yesus menjamah. Saya senang sekali loh. Karena urut-urutan daripada aksi ini mengatakan tidak Yesus ngomong dulu. No, dia jamah dulu. Dia jamah dulu. Yesus menunjukkan kepeduliannya bahwa dia tidak jijik dengan kusta yang kau derita. Karena kan orang kalau menyentuh yang tidak tahir, dia menjadi tidak tahir juga. Tetapi Yesus ulurkan dekat tangan. dengan yang tidak tahir aja itu sudah bisa menajiskan ya, apalagi sampai bersentuhan. Yesus ulurkan tangannya. So no matter how deep, how bad the situation is, penyakit kamu waktu orang angkat tangan tidak ada jawaban, Yesus ulurkan tangannya. I think sebelum Yesus berkata-kata, waktu dia menunjukkan aksi bahwa dia bersedia mengulurkan tangannya, that speak a lot already. Tindakan itu sudah bersuara keras Jadi sekali. tidak ada yang terlalu menjijikan untuk disentuh oleh Tuhan. Tuhan. Right. Dia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Jadi diperkuat ya, mengulurkan tangan, menjamah orang itu. Right. Matius dengan seksama menuliskan langkah-langkah ini. Yes. Lalu dikatakan, aku mau. Nah ini juga. Kan tadi dia tanya, jika engkau mau. Yes. Ya aku mau. Aku mau. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adalah kehendak Tuhan. Kalau dulu hamba Tuhan, saya melayani bersama-sama, menerjemahkan. Dia bilang, is it God's will to touch you, to make you whole? Apakah Tuhan berkehendak menyembuhkan kita? Apakah Tuhan berkehendak melawat kita di tengah sakit penyakit kita? Well, let it be known to all of us bahwa Tuhan mau. Ya, I will. Ya. Tuhan mau, aku mau. Yesus katakan sini, aku mau. Jadilah engkau tahir. Jadilah engkau tahir. Ya. Lalu seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. So that's the context, Okina. Dan ditutup dengan ayat keempat, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa
sebagai bukti bagi mereka. Jadi mengenai penyakit kusta ini kita bisa lihat di Imamat 13, Ya, Imamat 14, ya, bahwa bukti seseorang itu sudah disembuhkan dari kusta memang harus dibuktikan oleh para imam. yes, Ya, ini dia harus pergi ke Yerusalem ini untuk memastikan dia benar-benar sudah sembuh, dan akhirnya kalau dia sudah sembuh, berikan persembahan kepada ya, Tuhan. ya. Jadi, apabila Anda mengalami mujizat dari Tuhan, jangan lupa share ke gembala Anda. Wah, untuk memastikan, Pastor. Lalu berikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah melakukan hal yang miraculous dalam kehidupan kita. Saya mau highlight tadi yang Pastor Eve bagikan, bahwa pada saat kita sedang mengandung janji Tuhan ya, Pastor, seperti orang ini ya, pengen sembuh. Kita nggak tahu berapa lama dia sudah Menderita sakit. mengidap penyakit kusta ini. Ya. Tapi bayangkanlah, setahun aja tuh gimana rasanya. Dia tidak bisa dekat dengan keluarganya, atau mungkin pasangannya, atau mungkin anak-anaknya. Dan dia harus melakukan semuanya sendirian. Dan hidupnya diawasi oleh orang-orang. Itu bagaimana tuh kondisi emosinya. Dan dia punya pengharapan untuk bisa sembuh. Dan tadi Pastor Eve katakan, untuk kita bisa mengalami janji Tuhan, menjadi kandidat untuk mujizat. Nah, itu powerful sekali. Kandidat untuk bisa mengalami mujizat Tuhan. Iman perlu ada, iman timbul dari perkataan akan Kristus, perkataan Kristus. Tentu saja kita perlu bergaul dengan perkataan Tuhan. Right. Jadi iman itu ada, dan iman ditunjukkan dengan perbuatan kita, tindakan kita, dan perkataan kita. Seringkali mujizat belum bisa terjadi karena perkataan kita membatalkannya. Waduh, kita mesti menjaga perkataan kita. Seperti tadi pagi, Pastor Eve dengan iman berkata, kingdom men and wise women kepada orang-orang di komunitas kita. Jadi harus dibuktikan juga, Pastor, dengan perbuatan kita, bahwa yang di sekeliling kita adalah kingdom men dan wise women. Yeah. Oke, another thing yang kita perlu juga soroti. Tadi saya katakan bahwa penyakit kusta itu penyakit yang menyerang indera peraba ya. Jadi artinya saraf-saraf itu jadi tidak berfungsi, seperti mati gitu ya. Tidak bisa merasakan. Coba kita lihat itu sebagai juga tipologi dalam kondisi kusta rohani. Karena sebetulnya Alkitab juga memparalelkan kondisi fisik ini dengan kondisi spiritual. Yeah. Ya, jadi seringkali digambarkan oleh Alkitab kusta itu, the impossible sickness yang katanya bisa sembuhkan, itu hanya bisa dilawat, hanya bisa ditahirkan oleh juru selamat, oleh Tuhan. Seperti itu juga sebetulnya kusta rohani, which is sin. Ya, dosa. Akibat dari dosa ya. Akibat dari dosa. Seperti apa modelnya? Ya, indera perasa kita, hati nurani kita itu menjadi mati dan tidak bisa merasakan lagi. Bayangkan seperti orang kusta, saya bilang kalau dia lagi rajang bawang, jarinya yang kusta itu kalau terpotong sama pisau tidak rasa, dia tidak bisa rasa. Ya, bagaimana dengan orang yang sudah dikuasai oleh dosa, di dalam dosa, dia nggak bisa berasa apa-apa. Looking at things, enggak, it doesn't move them, it doesn't cause them sorrow, tidak tergerak apa-apa sama sekali gitu ya. Dan hati yang seperti ini bisa ditangani oleh juru selamat kita, bisa ditangani oleh juru selamat kita. Dan saya percaya firman Tuhan ini berkuasa, saudara. Firman Tuhan ini menangani kondisi sakit penyakit kita. Bukan hanya sakit penyakit fisik, tapi sakit penyakit rohani. Dan kebanyakan sakit penyakit juga asalnya dari kondisi hati, kondisi rohani. Dan saya percaya firman Tuhan tetap tajam sampai sekarang. Tajam seperti pedang bermata dua yang sanggup memisahkan. Dan kalau Bapak Ibu, kawan-kawan saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, saya katakan bahwa hanya Tuhan yang bisa menangani kusta di dalam manusia rohani kita. Saraf-saraf, simpul-simpul saraf yang kemudian sudah nggak berasa lagi. Pedih tidak berasa lagi. Itu hanya Tuhan yang bisa tangani. Dan hari ini bila Anda datang kepada juru selamat, kepada Sang Mesias, sebagaimana si orang kusta ini datang, ada kesembuhan buat Anda. Hanya Dia yang bisa cause your soul to be cleansed. Ya, cleanse tadi kita ngomong sebelum acara ini, apa itu cleanse? Kata artis tadi apa tuh?
Nanti kita munculkan di layar ya Iya bahasa iya 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 Yunaninya. iya iya. Itu hanya Dia yang bisa Alkitab kita menangani. menuliskan ditahirkan Iya, atau di cleanse, ditahirkan. dibersihkan. Hanya Dia yang bisa membersihkan segala macam kondisi sakit penyakit di dalam jiwa, di dalam hati kita. Tidak ada eee, tidak ada penyembuh yang lain. Tidak Yes. ada dokter yang lain. Dokter fisik bisa menangani fisik. Tapi seringkali penyakit bukan hanya di fisik. Itu adalah akibat dari hati kita yang sakit. Dan hanya dokter di atas segala dokter. Hanya tabib yang agung itu yang bisa mendeklar dan menyembuhkan kita di kondisi di dalam sini. Yes. Thank you Pastor If. Saya berdoa setiap kita yang mendengarkan hari ini bisa dimerdekakan dan Anda mengambil kebenarannya dan Anda bisa lakukan dalam kehidupan Anda. Tidak ada penyakit yang terlalu sulit untuk juru selamat kita bisa sembuhkan. Amin. Amin. Kita berjumpa Amin. lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.